Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, siswa-siswi Min 1 Ketapang, khususnya siswa kelas 6 di mana saja anak-anak berada. Alhamdulillah, ketemu kembali kita di channel YouTube Pembelajaran Akidah Akhlak dalam mata pelajaran Akidah Akhlak semester 1, yaitu tentang kalimat thayyibah. Adapun kalimat thayyibah kita kali ini adalah tentang kalimat istighfar. Apa yang dimaksud dengan kalimat istighfar? Kapan waktu yang tepat untuk mengucapkan, dan apa keutamaan atau manfaat yang akan didapat oleh orang yang mengucapkan istighfar, insya Allah akan Bapak jelaskan secara singkat dalam video pembelajaran berikut. Silakan anak-anak untuk menyimak secara baik-baik penjelasan yang akan Bapak sampaikan. Anak-anak sekalian, yang dimaksud dengan kalimat istighfar adalah kalimat yang diucapkan untuk meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan, baik dosa besar maupun dosa-dosa kecil, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Baik dosa itu berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun dosa yang kita lakukan itu berhubungan dengan sesama manusia. Jika kita melakukan kesalahan tersebut, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat istighfar. Adapun bunyi lafaz dari kalimat istighfar adalah Astaghfirullahal azim, yang artinya aku mohon ampun kepada Allah, Tuhan yang Maha Agung. Mengapa kita mengucapkan kalimat istighfar itu? Karena kita menyadari tidak ada yang bisa mengampuni dosa dan kesalahan kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta ampun kepada Allah dengan membaca doa istighfar. Kita sadar bahwa hanya Allah yang bisa menghapus dan mengampuni dosa kita. La yaghfiruz dzunub illallah. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kapan waktu-waktu yang tepat yang dianjurkan untuk mengucapkan kalimat istighfar tersebut? Yang pertama,
Kalimat istighfar ini diucapkan ketika tentunya kita melakukan kesalahan atau dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan sesama manusia. Jika kita melakukan kesalahan itu, maka hendaklah kita mengucapkan kalimat istighfar. Yang kedua, waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat istighfar adalah ketika kita melalaikan kewajiban atau perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya saat kita sedang main, ya, sampai waktu sholat asar misalnya, di mana muazin sudah mengumandangkan azan, ya, namun kita sedang asik-asik main, lalu kita melalaikan perintah Allah untuk sholat, sampai akhirnya waktu sholat asar pun habis. Nah, ini merupakan dosa yang kita lakukan kepada Allah. Maka cepat kita sadar dengan menyesal, kemudian kita minta ampun kepada Allah, berjanji untuk tidak mengulangi dengan cara mengucapkan kalimat istighfar, astaghfirullahaladzim. Yang ketiga, kapan waktu yang tepat bagi kita untuk mengucapkan kalimat istighfar? Yaitu ketika kita berzikir setelah sholat. Ini sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah sholat kita dianjurkan untuk berzikir, dan salah satu kalimat zikir yang kita baca adalah kalimat zikir yang mengandung istighfar, yaitu astaghfirullahaladzim. Inilah di antara waktu-waktu yang dianjurkan untuk mengucapkan kalimat istighfar. Anak-anak sekalian, yang selanjutnya adalah apa keutamaan atau manfaat yang didapat orang yang selalu membiasakan diri untuk mengucapkan kalimat istighfar. Yang pertama, tentu bagi orang-orang yang senantiasa menghiasi lisannya dengan kalimat-kalimat zikir, salah satunya kalimat istighfar, maka Allah akan memberikan pahala kepada orang tersebut. Yang kedua, tentu orang tersebut akan diampuni segala dosa dan kesalahan yang dilakukan, dengan catatan segera dia menghentikan kesalahan atau dosa itu, kemudian dia berjanji untuk tidak mengulangi lagi, kemudian dia mohon ampun kepada Allah dengan cara mengucapkan kalimat istighfar. Memang tidak ada satu orang pun yang tidak pernah melakukan kesalahan atau dosa. Karena sejatinya kita punya kelemahan dan kekurangan serta kekhilafan, sehingga kita sebagai manusia, hamba yang lemah, hamba yang dhaif,
bisa saja kita khilaf, salah, melakukan kesalahan atau bahkan melalaikan perintah Allah. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bunu Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabuna. Kata Rasul, setiap anak keturunan Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan. Namun sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang cepat-cepat atau senantiasa dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita melakukan kesalahan, kita tidak boleh menunda-nunda lagi. Cepat sadar dan minta ampun kepada Allah. Karena ini juga merupakan perintah Allah, sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kata Allah, dan bersegeralah kalian mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita diperintahkan untuk segera beristighfar dan menjemput ampunan dan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, apa keutamaan lagi yang didapat orang yang mengucap istighfar? Selain mendapat pahala dari Allah, kemudian diampuni segala dosa dan kesalahannya, tentu yang ketiga adalah sebagai tabungan kekayaan di hari kiamat kelak yang nanti akan diperlihatkan oleh Allah saat yaumil qiyamah. Anak-anak sekalian, inilah yang mungkin Bapak dapat sampaikan dalam kesempatan kali ini tentang kalimat thayyibah istighfar. Sebagai kesimpulan, ya, akan Bapak ulangi lagi, yang dimaksud dengan kalimat istighfar adalah kalimat yang diucapkan untuk meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesalahan yang telah kita lakukan. Kemudian, kapan waktu yang dianjurkan untuk mengucapkan kalimat istighfar? Yang pertama, saat kita melakukan kesalahan dan dosa, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Yang kedua, saat kita melalaikan kewajiban atau perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, saat kita berzikir setelah sholat 5 waktu. Adapun keutamaan atau manfaat yang akan didapat orang yang senantiasa membasahi lisannya dengan kalimat-kalimat zikir, maka dia akan mendapatkan pahala, diberikan ketenangan, dan juga sebagai tabungan pahala di akhirat kelak. Jadi orang yang senantiasa berzikir, ya, karena lafaz istighfar ini adalah bagian daripada zikir, maka barang siapa yang
mengucapkan zikir, senantiasa membasahi lisannya dengan kalimat-kalimat zikir, maka Allah berjanji akan memberikan ketenangan di dalam hati orang tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah, hendaklah kalian memperbanyak zikir, nanti hati kalian akan menjadi tenang. Anak-anak sekalian, dimanapun anak-anak berada, inilah mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.